making music is a lifestyle, and music is one of the biggest parts of my life. I create, I listen, and I enjoy. But I need to improve my English to support my career as music. And now, I study in Istiba IC Jakarta English Literature. Did you know that not only mastering in English, but we can get more skills studying in Istiba IC Jakarta. We can more improve skills such as internet blogging, online business, broadcasting, storytelling, public speaking, copywriting, digital marketing, digital technology, and still many. This campus is really recommended for you if you want to be broadcaster, tour guide, web designer, teacher, entrepreneur on online business, digital marketer, copywriter, some more, always position. Whatever you want to be, this campus to buy. Stiba IC Jakarta is located on Jalan Jatinegara Barat number 187, East Jakarta, near Kampung Melayu bus station. Stiba IC Jakarta serves a lot of skills, not just mastering in English, but you also get a lot of supporting knowledge from some lectures, such as internet blogging, online business, broadcasting, tour guiding, public speaking, copywriting, digital marketing, digital technology, and still many more. Do you want to be one of the following positions? Broadcaster, tour guide, web designer, teacher, translator or an interpreter, entrepreneur on online business, digital marketer, copywriter, or some more office positions. Stiba ISC is the right choice for your target position. Start your future career from here. Tes suara, tes. Terdengar Pak Bejo? Oke. Ya, terdengar jelas sekali. Kami mohon perhatian kepada para peserta yang sudah hadir di room Zoom ini. Workshop daring atau seminar daring akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Dan selamat siang para peserta lainnya. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah hadir tepat waktu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kendala apapun dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan tidak adanya halangan dan berharap tidak ada hambatan apapun. Dengan izin dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, kegiatan workshop atau seminar daring ini dengan tema tes, terdengar suara saya? Ya, terdengar Pak. Peluang dengan tema peluang lulusan sastra Inggris sebagai pegiat dan atau pengajar BIPA.
Yang terhormat, Pimpinan Kampus Stiba IC Jakarta, Bapak Dr. Bejo Sutrisno MPD. Halo Pak Bejo. Yang kami hormati Bapak narasumber atau pemateri, Bapak Dr. Agus Sulaiman MPD. Beliau adalah Ketua Afiliasi Pengajar dan juga pegiat BIPA Banten. Beliau juga sekaligus dosen ya, UMT Tangerang, dan juga Ketua BIPA UMT. Yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Dr. Audi Yundayani MPD. Beliau adalah dosen yang sangat luar biasa dan sudah malang melintang di kelasnya. Dan para peserta workshop atau webinar daring yang budiman yang kami banggakan. Baik Bapak, Ibu, para peserta seminar, teman-teman mahasiswa, siang ini kami sangat berbahagia, bersyukur, mengingat kegiatan ini banyak peserta yang berasal dari berbagai daerah, di luar dari Jabodetabek, ada yang dari Surabaya, Gresik, Brebes, Purwakarta, Surakarta, Ternate, dan masih banyak kota lainnya. Salam hormat dari kami. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Muhlasul Fasih sebagai host dalam kegiatan workshop daring ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik nama dan gelar Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan juga, kampus kami, Stiba IC Jakarta, akan tetap terus berbakti dalam pengabdian kepada masyarakat dengan berkomitmen mengadakan kegiatan seperti webinar kali ini dengan bekerja sama dengan institusi-institusi lainnya. Salah satunya dengan APP BIPA Banten. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah komunikasi dari kami dan admin kepada para peserta webinar daring ini dalam mensuksesi lancarnya kegiatan sampai akhir acara. Dalam webinar ini akan ada beberapa sesi. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri. Berikutnya opening remark yang akan disampaikan oleh pimpinan Stiba IC Jakarta, Bapak Dr. Bejo Sutrisno MPD. Yang utama yaitu kegiatan inti pemaparan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Agus Sulaiman MPD, yang akan dipandu oleh Ibu Moderator, Dr. Audi Yundayani MPD, sekaligus membahas sesi pertanyaan dari peserta. Dan terakhir ditutup oleh saya dan sedikit kata dari Bapak Pimpinan. Bapak Ibu peserta workshop dan teman-teman yang kami hormati. Kami mohon untuk tetap mematuhi tata tertib yang sudah kami sampaikan, baik melalui WA ataupun melalui email. Untuk link feedback, juga sebagai bukti kehadiran akan kami berikan melalui chat box, insya Allah pada jam 2 atau jam 14 WIB, dan akan kami tutup 15 menit setelah acara webinar. Jadi pastikan untuk mengisi, karena itu nanti kita akan buatkan sebagai e-certificate. Untuk tertibnya webinar ini, mohon untuk tetap menonaktifkan mikrofonnya ya, untuk selalu mute ketika di saat pemaparan. Well, langsung saja kita ke sesi berikutnya, tanpa berpanjang kalam, yaitu opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bejo Sutrisno MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo Pak Bejo. Terdengar? Ya Allah, alhamdulillah Pak Muklas terdengar. Oke, silakan Pak Bejo. Baik, terima kasih Mas selaku host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya ucapkan kepada sumber hari ini, Bapak Dr. Agus Sulaiman MPD ya, selaku Ketua APP BIPA, Afiliasi Pegiat
Indonesia bagi penutur asing wilayah Banten ya, luar biasa. Tadi Ketua APPB langsung yang akan memberikan seminar pada siang hari ini. Beliau juga Ketua BIPA Pusat Bahasa UMT ya, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, jadi selama ini Bapak Agus ini selalu sebagai ketua ya, termasuk juga Ketua Paguyuban Petani luar biasa ya, ngajar sebagai dosen, tapi ketua juga Paguyuban Petani daerah Banten ya. Dulu waktu kuliah juga sama, ketua kelas juga ya, alhamdulillah. Nah, yang terhormat moderator kita pada hari ini Ibu Dr. Audi Yundayani MPD yang sudah selalu setia ya mengikuti jalannya webinar di Stiba ASI, serta Bapak Muklas selaku host pada siang hari ini. Juga tidak lupa yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini serta para mahasiswa yang saya banggakan. Selamat siang semuanya, salam sehat dan salam sejahtera. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Amin. Kegiatan dengan tema peluang lulusan sastra Inggris sebagai pegiat dan pengajar BIPA. Mudah-mudahan ya bisa memberi manfaat bagi kita semua, manfaat yang berarti, khususnya bagi lulusan sastra Inggris yang punya bekal kemampuan berbahasa Inggris. Jadi ya lulusan sastra Inggris kalau untuk Stiba IC sebelumnya, bagi yang berprofesi sebagai pengajar bahasa Inggris, nah sekarang bagaimana ya kalau lulusan sastra Inggris itu justru bukan mengajar bahasa Inggris ya, tapi mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ya tentunya kita ini peluang besar ya, peluang besar buat tinggal di wilayah DKI dan Jawa Barat sekitarnya. Kenapa? Karena banyak penutur asing ya, orang-orang asing di Jakarta baik di instansi pemerintahan, kedutaan ataupun kedubes ya maupun di industri yang mencari kursus bahasa Indonesia atau ingin berbahasa Indonesia. Jadi peluang besar juga untuk membuka kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, ini sangat luar biasa ya. Nah, untuk itu mari nanti kita akan dengarkan langsung ya narasumber bagaimana triptik strategi peluangnya seperti apa. Kita akan dengar langsung dari narasumber Ketua APP BIPA. Baik, untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini resmi dibuka ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Bejo Surisya MPD atas opening remarks yang sangat luar biasa. Benar bahwa APP BIPA sangat akan terus berkembang ya, apalagi di zaman sekarang bahasa Indonesia akan di-go internasionalkan. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi inti, yaitu pemaparan dari narasumber yang akan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Dr. Audi Yundayani MPD. Sepenuhnya silakan waktu dan tempat kami berikan ke Ibu Audi Yundayani. Silakan Ibu Audi. Halo Ibu Audi. Halo, baik. Oke Bu, terdengar baik. Bu, jelas Bu. Ya, terima kasih Pak Muklas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Audi yang akan bertugas menjadi moderator pada sesi siang hari ini, yaitu workshop daring yang bertema peluang sastra Inggris untuk menjadi penggiat BIPA. Jadi mungkin saya percaya banyak teman-teman yang mulai bertanya-tanya BIPA itu apa dan kepanjangan dari apa, begitu ya. Termasuk saya salah satunya. Baik, sebelum saya melanjutkan acara ini, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari pembicara kita siang hari ini. Jadi beliau, nama panjang beliau adalah Bapak Dr. Agus Sulaiman MPD. Latar belakang pendidikan terakhir dari pendidikan bahasa, program studi pendidikan bahasa pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta. Jadi beliau sudah menyandang gelar doktor, kemudian pengalaman berorganisasinya luar biasa. Tadi sudah beberapa kali disampaikan oleh Pak Muklas dan Pak Bejo, ya, tapi yang
memang terkait dengan materi kita siang hari ini adalah beliau baru saja terpilih menjadi Ketua APP BIPA Provinsi Banten. Jadi saya sangat yakin sekali beliau punya banyak program terkait dengan perkembangan BIPA khususnya mungkin di provinsi wilayah Banten. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti, yaitu penyampaian makalah dari pemateri. Dan akan dilanjutkan kemudian dengan sesi menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke panitia acara. Baiklah, mungkin saya akan menyapa Pak Agus Sulaiman. Halo Pak Dr. Agus Sulaiman. Halo, ya Miss Audi. Oke, baik. Apa kabar? Bapak. Mohon maaf baik, tadi baik. keluar dari Zoom sendirinya itu. Mungkin karena sinyal kali ya. Baik, baik. Mudah-mudahan nanti kedepannya lancar ya Pak Agus. Amin. Baik, Pak Agus, saya akan memberikan waktu ke Bapak sekitar 45 menit untuk pemaparan materi ya Pak ya. Baik. Oke, saya serahkan ke Bapak. Silakan Pak Agus. Mungkin bisa dimulai dengan terima kasih. Slideshow ya Pak ya. Baik. Oke, baik. Saya buat dulu slideshow-nya. Baik Bapak. Bentar ya. Siap Pak. Mudah-mudahan tidak ada kendala teknis. Boskah? Biar nanti saya bisa share screen. Oh, sudah ya. Sudah bisa, saya pikir sudah bisa Pak, coba. Sudah kelihatan kah? Belum. Mohon maaf dulu, belum ya. Saya lihat dulu di slideshow dulu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala teknis ini. Amin, insya Allah. Bentar Pak ya. Mohon bersabar Bapak Ibu, coba nih. Karena mungkin di Tangerang itu cuaca sudah sedang tidak bersahabat ini, jadi bentar ya. Iya. Mungkin seandainya memang terkendala dari sana, kami bisa bantu dari sini. Mungkin Pak Muklas yang akan atau bagaimana Pak Kronjo? Bisa Miss Audi. Siap, sudah. Oh, begitu. Atau sedang proses ya Pak? Sedang proses, ya, sedang loading nih. Baik. Bisa. Oke. Nah, bisa. Sip. Baik. Apakah sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, baik. Nah, ini. Ya, bentar. Sedang refresh. Ini sudah ada. Ini. Sudah terlihat ke semuanya, Bapak Ibu? Sedang. Sebentar lagi. Sebentar, Pak. Oke. Sudah terlihat kah? Sudah Pak Agus. Mohon di slide. Oke, siap. Baik. Silakan dimulai, Pak. Ya, terima kasih, Miss Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Bejo yang sudah mengundang saya dan berbagi sharing ilmu, terutama dalam kebipaan. Terima kasih juga kepada staf jajaran Stiba IC yang hari ini sudah hadir, para moderator dan juga para peserta pada hari ini. Baik, untuk materi hari ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana peluang jurusan sastra Inggris ya, sebagai pengajar dan pegiat BIPA. Ya. Nah, sastra Inggris mungkin non kependidikan ya, karena untuk pengajar BIPA itu background-nya memang dari pendidikan ya, tapi ini di non kependidikan ya. Non kependidikan itu bisa dari sastra Inggris, sastra Indonesia ataupun dari program studi yang lainnya, itu bisa mengajar di BIPA ya. Nah ini apa guru BIPA itu ya? Nah mungkin BIPA itu sangat asing sekali kalau untuk jurusan yang non pendidikan, terutama jurusan yang bukan dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya, karena
materi BIPA itu saat ini ya itu masih bertempat atau adanya di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kalau jurusan lain dari PBSI atau non PBSI mungkin ini sangat baru, hal-hal yang baru ya. Apa itu BIPA? Nah, BIPA itu adalah bahasa Indonesia untuk penutur asing, itu singkatannya ya. Nah, adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang ditujukan bagi warga negara asing. Jadi untuk BIPA ini ya, atau guru BIPA ini adalah seseorang yang mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing atau warga negara asing. Warga negara asing itu siapa saja? Bukan saja warga negara asing itu warga negara asing tertentu, bukan. Semua negara yang ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi di situ dia sebagai seorang guru BIPA. Ya, jadi seorang guru yang mengajarkan bahasa Indonesia ya dengan metode-metode tertentu ya kepada warga negara asing. Ya. Nah, untuk BIPA ini ya itu sudah tercantum pada program pemerintah ya. Sudah dicantumkan oleh pemerintah dengan badan ya, itu namanya Badan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau PPSDK. Itu kalau sekarang di Kemendikbud diubah ya menjadi Badan Pengembangan Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra. Nah, itu sudah dilindungi oleh undang-undang ya. Itu PP nomor 24 tahun 2009 yang di situ tertera ya, atau yang berbunyi tentang bendera, bahasa, ya, lagu kebangsaan ya. Nah, di situ termasuknya ada di situ tentang bahasa Indonesia, internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu bisa digunakan di kegiatan formal, ya, non formal, dan juga internasional boleh digunakan gitu dalam proses diplomasi kebahasaan. Ya, itu tentang BIPA ya. Selanjutnya peluang guru BIPA. Ya, ini. Ya. Jadi pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan tentang internasionalisasi bahasa Indonesia ya. Di situ pemerintah pun selalu membuat strategi untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia baik di dalam negeri dan juga di luar negeri ya. Nah, salah satu cara untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia, pemerintah atau di Kemendikbud ya melalui Badan Bahasa ya di Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi Kebahasaan atau Badan Perlindungan Bahasa dan Sastra itu setiap tahun membuka lowongan ya untuk pengajar dari Indonesia untuk dikirim ke negara-negara tujuan ya. Nah, mungkin tahun ini saja yang tidak dibuka ya, 2 tahun ya, mungkin 2020 dan 2021 ya. Karena pandemi ya. Kalau pandemi kan semuanya negara tidak bisa menerima ya, baik Indonesia yang ingin keluar negeri ataupun dari luar negeri ke Indonesia itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu hanya beberapa pengecualian ya seperti diplomat dan sebagainya. Nah, di PPSDK ini ya itu setiap tahun membuka lowongan untuk menjaring pengajar-pengajar yang akan dikirim ke luar negeri. Itu biasanya itu pengumuman itu setiap bulan Maret. Di tahun ini belum dibuka, tapi informasi mudah-mudahan tahun ini dibuka. Tapi nanti untuk pengajarnya khusus untuk daring ya, karena yang seleksi tahun 2020 kemarin pun itu semuanya daring ya untuk pengajarnya untuk mengajar para pembelajar di luar negeri. Nah, bagaimana peluang guru BIPA ini untuk umur untuk mengajar di luar negeri? Kalau di luar negeri itu ada persyaratan-persyaratan khusus ya. Kalau mengajar di dalam negeri tidak ada persyaratan khusus, minimal dia sudah bisa mengajarkan bahasa Indonesia ya, dengan mengetahui metode-metodenya ya, dia sudah lulus SMA itu pun bisa, tapi dia harus mempunyai metode-metode pengajaran BIPA-nya begitu ya. Nah, sedangkan untuk
peluang guru BIPA persyaratan untuk luar negeri oleh Kemendikbud itu minimal umur 24 tahun. Jadi kalau sudah 24 tahun ini minimal pasti sudah lulus S1 ya. S1 ya, strata 1 ya, baik kependidikan ataupun non kependidikan. Banyak sekali itu. Tapi yang diutamakan memang dari jurusan kependidikan. Tapi kalau yang non kependidikan, kalau mempunyai syarat-syarat yang diperlukan, itu pun bisa lolos. Banyak yang lolos, apalagi dari sastra Inggris. Ya. Nah, ini pengalaman mengajar BIPA dalam negeri. Ini persyaratan yang harus dipenuhi nih ya. Pengalaman mengajar BIPA di dalam negeri. Nanti akan saya jelaskan nanti di slide berikutnya ya. Terus untuk peluang ini, jika Anda nanti menjadi guru BIPA yang seleksi dari Kemendikbud ini ya, ini untuk program BIPA ini sangat menjanjikan sekali karena Pak Presiden Jokowi dengan generasi emasnya itu 2045 bahasa Indonesia harus menjadi bahasa internasional. Ini sudah dilindungi oleh pemerintah. Nah, untuk program BIPA ini di luar negeri itu sudah mulai tahun 2018 ya. Ini data saya ambil dari 2018 ya, sebelum pandemi begitu ya, karena setiap tahun ini pasti mengirimkan. Jadi di luar negeri itu sudah ada lebih dari 48 negara. Jadi bahasa Indonesia itu sudah digunakan oleh 48 negara ya, tapi bukan sebagai bahasa pertama ya, tergantung dari negaranya bahasa. Maksudnya ini sebagai bahasa pergaulan ya, sebagai bahasa bisnis ya, dan juga akademik. Ini sudah 48 negara ya. Dengan 179 penyelenggara BIPA ya. 179 ini tersebar dari mulai di Amerika, Eropa, Asia, Timur Tengah, dan juga Australia. Yang paling banyak Australia, karena di Australia itu ya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa second language atau bahasa kedua itu yang digunakan ya. Dan juga seperti di Vietnam ya, di Thailand itu merupakan bahasa yang sudah digunakan selain bahasa asalnya gitu. Maksudnya selain bahasa yang digunakan resminya begitu. Ini sudah jadi populer di luar negeri begitu ya. Itu peluangnya. Jadi banyak peluang-peluang sekali ya dari jurusan sastra Inggris ini ya, selain dari jurusan non kependidikan gitu. Nah, terus peluang guru BIPA. Nah, ini peluangnya nih ya, dari yang saya jelaskan di slide yang tadi ya. Ini ada peluang pengajaran BIPA ya. Nah, peluang guru BIPA itu apa saja ya? Untuk menjadi seorang guru BIPA, jika Anda nanti lulus ataupun belum lulus ya, misalnya Anda sekarang S1 sastra Inggris atau S1 pendidikan bahasa ya, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau yang lainnya begitu. Nah, bagaimana caranya ya? Caranya mulai sekarang Anda sudah mulai mengikuti kegiatan-kegiatan kebipaan ya, misalnya mengikuti metode pelatihan ya, ini salah satunya nih, ini salah satu nih untuk membuka wawasan bagaimana menjadi guru BIPA seperti ini ya. Nanti kalau ada kegiatan dari APP ya, APP BIPA di seluruh Indonesia ataupun ada kegiatan-kegiatan lainnya tentang pengajaran metode dan sebagainya, Anda harus mulai dari sekarang dipersiapkan ya. Nah, setelah Anda nanti sudah mumpuni ya dalam kebipaan, sudah mempunyai syarat-syarat yang diperlukan, nah karena Anda belum mempunyai relasi dan sebagainya, kan bingung ya. Karena untuk menjadi guru BIPA itu dari hal-hal yang bingung-bingung dulu gitu. Intinya hal-hal yang kerek-kerek dulu istilahnya ya. Karena banyak sekali tuh berawalnya guru BIPA itu dari hal-hal kerek-kerek ya. Setelah jadi guru BIPA baru dia bisa menikmati ya, bisa presiden dan sebagainya gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat CV di media sosial. Itu yang pertama. Kalau nanti Anda sudah memiliki syarat-syarat khusus, maka Anda harus membuat CV di media sosial, bisa di FB, Instagram, atau website. Jadi membuat CV-nya itu misalnya nama ya, secara paling sederhana aja dulu, nama ya, terus mahasiswa atau apa ya, jurusan dan sebagainya, ya pernah mengajar atau misalnya sudah menguasai, siap menjadi guru BIPA, bisa privat ataupun bisa apa namanya itu lewat lembaga. Jadi Anda di situ dibuat semenarik mungkin promosi Anda di CV itu begitu, di media sosial itu gitu ya. Nah, setelah Anda membuat CV dengan baik dan benar gitu ya, dengan tertarik promosi, jadi intinya promosi Anda di media sosial karena Anda belum punya jaringan gitu ya.
Maka setelah Anda mempromosikan itu nanti ada nih ya pengajar mendapatkan pelajar ya atau klien dengan caranya sendiri. Nah ini ya bisa dengan ini ya dengan CV dan sebagainya ini dengan karena saya belum memiliki relasi, belum banyak pengalaman dan sebagainya ya. Jadi dengan membuat CV di media sosial nanti Anda akan dihubungi oleh klien untuk mengajar itu ya. Itu. Terus kedua, atau Anda nanti bergabung ya dengan lembaga ya, misalnya dengan lembaga-lembaga kursus yang mengadakan BIPA ya. Sudah banyak sekali kursus-kursus lembaga BIPA ya. Kalau di Jakarta itu mungkin seperti BIPA Dahsyat itu salah satunya ya. Kalau di Banten itu namanya Evata kursus ya. Nah, itu termasuk ke dalam pengajar khusus untuk mengajar BIPA ya. Nah, ini bisa tapi nanti harus ada rekomendasi. Nah, biasanya untuk menjadi rekomendasi untuk mengajar di sini itu nanti Anda harus terjun langsung ya, misalnya mengikuti pelatihan dan sebagainya. Di situ nanti akan banyak sharing para pengajar BIPA gitu ya untuk mempromosikan Anda dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, bagaimana menjadi pengajar BIPA mandiri ya? Nah, ini there's an amazing way to be a BIPA teacher ya. Nah, nanti ya kalau nanti Anda sudah membuat poin-poin yang saya sebutkan di atas ya di slide yang barusan ya, itu bisa perusahaan menghubungi langsung karena tertarik melihat CV Anda ya, melihat bagaimana profesional Anda, nanti Anda akan dihubungi ya, mulai bisa dengan email, nanti kalau Anda mencantumkan email atau menghubungi lewat WhatsApp dan sebagainya ya. Itu biasanya akan menghubungi perusahaan itu biasanya dari HRD ya. Ya, itu perusahaan itu biasanya perusahaan milik warga negara asing. Ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan itu banyak sekali karena Banten itu adalah provinsi dengan 1000 industri ya. Jadi banyak sekali investor yang menanamkan modalnya di Banten. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan asing ya, seperti kalau di Tangerang itu, kota Tangerang itu yang paling banyak yang sering itu adalah PT Cingluk ya, perusahaan Cina ya, itu selalu setiap tahun itu pasti dia menghubungi atau mencari guru-guru BIPA untuk mengajar bukan para pekerja ya, top manajemen ya. Nanti akan saya sebutkan di slide-slide berikutnya ya. Terus yang kedua, ada juga yang pembelajar menawarkan diri untuk diajar. Selain di media sosial itu, nanti ada mungkin dia dari dari dalam negeri yang sudah ada di Indonesia ataupun di luar negeri, dia akan menghubungi ya dengan CV Anda tersebut itu. Kalau misalnya saya ingin belajar bagaimana dan sebagainya, mungkin menggunakan bahasa Inggris mungkin ya, karena dia belum bisa menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Nah, ini keuntungan yang didapat nih sastra Inggris mungkin. Karena minimal Anda sudah menguasai bahasa Inggris, bahasa internasional. Ya, ini keuntungan untuk sastra Inggris. Tinggal metodologinya yang harus dipelajari gitu ya. Nah, yang kedua, jika Anda nanti ingin terjun ke dunia BIPA, bisa juga bergabung dengan universitas. Ya, tapi kalau bergabung dengan universitas, ya minimal Anda harus mempunyai gelar strata 2 biasanya. Ya. Banyak universitas-universitas yang menjaring ya, yang sudah profesional, biasanya yang sudah profesional ya, yang sudah profesional itu langsung dia bergabung dengan universitas ya, karena universitas itu biasanya yang mengadakan misalnya kursus ya, yang perguruan tinggi yang sudah maju ya, dia mengadakan dharma siswa ya, atau dia di pusat bahasanya itu dia menyelenggarakan BIPA ya, karena untuk BIPA itu sama belajarnya ya di perguruan tinggi itu, jadi semester genap ya, semester ganjil gitu, dia selalu menerima begitu. Ada juga wisudanya dan sebagainya, tapi minimal Anda harus S2 ya. Nanti kalau misalnya Pak, saya dari sastra Inggris, saya ingin mendalami BIPA supaya saya nanti jadi guru BIPA sejati atau profesional, bagaimana caranya? Apakah saya ngambil lagi pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Indonesia?
saran saya kalau nanti Anda ingin terjun menjadi guru BIPA ya sekarang sudah ada jurusan satu-satunya S2 pendidikan BIPA ya. Di Indonesia hanya satu di UPI Bandung ya. Itu dia sudah ada jurusan S2 tentang kebipaan. Dan beragam mahasiswanya, ada mahasiswanya dari S1 pendidikan bahasa, ada juga dari S1 pendidikan sastra, ya, sastra Indonesia, sastra Inggris, bahkan juga ada juga yang S1-nya bukan non bahasa begitu, ada dari jurusan ekonomi, manajemen gitu. Kenapa? Karena peluang-peluang tersebut sangat bagus begitu. Ya, untuk mengajar BIPA ini gitu. Apalagi di luar negeri gitu ya. Di sana standarnya sudah bukan standar lagi Indonesia untuk gajinya gitu. Standarnya standar luar negeri begitu. Ya. Begitu. Terus nanti kalau Anda nanti menjadi guru BIPA di mana saja mengajarnya. Ya. Nah, kalau di dalam negeri ya itu bisa di kedutaan besar ya. Dari mana kedutaan besar ini mengetahui Anda sebagai pengajar? Ya di CP tadi itu di CP ya. Bisa dengan di CP Anda ya. Misalnya biasanya banyak kan kedutaan besar kan di Jakarta ya. Nah, apalagi Anda yang mayoritas tinggalnya itu di daerah Jabodetabek gitu ya. Ini bisa peluang begitu. Ya, kalau nanti Anda sudah terjun ya, sudah banyak pengalaman, biasanya ngajar di sini di kedutaan besar, apalagi Anda background-nya adalah sastra Inggris begitu. Ya minimal untuk mengajarkannya itu menggunakan bahasa Inggris atau menghubungi Anda ya. Tapi biasanya kalau di kedutaan besar itu yang menghubungi itu adalah bagian humasnya gitu ya, office-nya gitu ya. Itu. Kalau nanti Anda sudah dikenal oleh kedutaan ini, Anda bisa dipromosikan nanti untuk mengajar di negaranya begitu kalau bagus gitu ya. Bisa promosi ke teman-temannya di sana begitu ya. Nah ini. Terus privat. Nah, ini privat biasanya bisa juga menjadi guru privat ya, dengan CV yang Anda sudah bagus, sudah dibuat dengan baik dan bagus ya. Ini bisa menjadi guru BIPA privat. Privat itu bisa mengajarnya di kantor, ya, di kafe, ya, di rumah dan sebagainya ya. Tergantung si kebutuhan si pembelajar tersebut begitu. Nah, ini perusahaan, bisa juga mengajar di perusahaan yang saya sebutkan tadi itu ya. Kalau di perusahaan ini biasanya dalam lingkup pekerja asing biasanya. Rata-rata ini pekerja asing, beda dengan privat. Kalau privat ini bisa ibu rumah tangga ya. Bisa diplomat ya, atau misalnya pengusaha ya, atau top manajemen ya, ataupun mungkin si warga negara asing punya anak sehingga anak tersebut supaya dia bisa bahasa Indonesia ya, yang baru datang misalnya dari luar negeri ke Indonesia, mungkin ini juga bisa di privat begitu ya. Tapi kalau perusahaan rata-rata ini 100% adalah pekerja asing ya, pekerja asing. Jadi suatu perusahaan ya itu mendatangkan top manajemen yang minimal dia itu supervisor ya untuk belajar bahasa Indonesia karena pemerintah sudah menetapkan dengan undang-undang itu, undang-undang tentang tenaga kerja asing yang bisa berbahasa Indonesia. Nah, ini peluang besar sekali gitu. Jadi di undang-undang tersebut pemerintah ya mewajibkan pekerja asing yang bekerja di Indonesia wajib memahami bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Nah, terus ada lagi karena terlalu berat ya, karena kan penyedia-penyedia belum ada ya, di luar negeri itu jarang gitu kan. Makanya pemerintah menurunkan lagi peraturan pemerintah itu ya. Pemerintah menurunkan kembali itu perusahaan wajib menyediakan lembaga-lembaga kursus ya untuk penyedia layanan kursus bahasa Indonesia bagi pekerjanya. Nah, ini ya jadi bisa mengajar di sini di perusahaan-perusahaan ini ya. Ini lumayan kalau misalnya Anda menjadi guru BIPA ya, kalau misalnya menjadi pengajar BIPA di perusahaan, ini kaget biasa mengajar di sekolah gitu ya, pas atau di mana pas mengajar di perusahaan itu luar biasa kagetnya gitu. Kenapa? Karena di sini standarnya sudah standar internasional dia bayar begitu. Ya, luar biasa ini kalau di perusahaan gitu, luar biasa besar gitu ya. Gitu. Terus bisa juga di lembaga kursus. Nah, kalau lembaga kursus ini ya bisa biasanya pegiat nih, pegiat itu artinya dia bisa penyedia, akademisi ya. Nah, bisa juga bekerja di lembaga kursus yang menyediakan layanan BIPA ya. Kalau di Tangerang itu mungkin EVATA ya. Nah, dan juga saya juga
di Tangerang ya, sedang merintis ya di UMT ya, nanti juga akan membuat lembaga kursus ya tentang bahasa Indonesia, dan ini sudah kemarin sudah ada dibuka juga, sudah ada yang daftar gitu dari Timur Tengah untuk belajar bahasa Indonesia, biasanya dari pemilik travel itu. Ya mudah-mudahan pandemi cepat berakhir sehingga bisnis BIPA ini berjalan seperti biasa gitu ya. Nah, nanti apa sih latar belakang pembelajar dari negara mana sih pembelajar itu gitu ya. Ya, kemarin tadi kan sudah saya bilang 48 negara ya. Dari 100 berapa itu 139 negara ya. Sudah 48 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia, karena Indonesia itu sangat strategis ya. Indonesia itu masih apa ya? Indonesia itu masih di samping penduduknya juga banyak ya. Yang kedua juga luas sekali daerahnya gitu ya, sehingga investor ya, dan juga mereka itu ke Indonesia itu bukan saja untuk bekerja, mereka juga ingin berlibur ya, dan banyak sekali kepentingan, sehingga bahasa Indonesia itu sudah dibutuhkan oleh para diplomat dan orang-orang asing itu gitu ya. Nah, seperti apa pembelajarnya di sini? Banyak sekali dari Timur Tengah ya. Yang paling banyak itu mungkin kalau Timur Tengah itu Mesir ya, apalagi di Mesir. Di Mesir itu sudah ada buka S1 pendidikan bahasa Indonesia. Di sana sudah ada buka di Mesir itu, di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ya. Bahkan di kedutaan besar itu di Mesir ya, itu setiap tahun itu yang mendaftar di kedutaan besar itu, yang saya dapat informasi itu dari sesama anggota BIPA ya, itu sekitar 300 sampai 400 orang yang mendaftar ingin belajar bahasa Indonesia. Tapi dibatasi kalau di Kedubes ya. Makanya itu kemarin yang sudah saya sampaikan tadi itu, pemerintah setiap tahun itu merekrut untuk dikirim ke luar negeri untuk pengajar BIPA itu gitu ya. Nah, ini di Timur Tengah ya. Terus juga ada di Amerika Latin ya. Dan juga Amerika ya, itu sudah ada juga, bahkan di sana juga ada kajian Melayu ya, di Arizona State University sudah ada juga BIPA ya, di Ohio State kan ya. Nah, terus juga di Asia. Nah, ini Asia juga sudah merupakan second language atau bahasa kedua bagi negara tersebut, seperti Vietnam. Vietnam sudah luar biasa itu untuk belajar bahasa Indonesia. Di sana itu sangat banyak sekali dibuka ya kelas-kelas untuk BIPA. Ini peluang juga nih ya. Kenapa peluang? Karena sastra Inggris ya, minimal anak mengetahui atau bisa menjadi pengajar BIPA, minimal Anda mengetahui bagaimana translate menggunakan bahasa Inggris kan ya. Gitu. Asia ini banyak sekali ya, seperti Thailand, Vietnam, Kamboja ya, Filipina ya, bahkan banyak juga yang mahasiswa Asia ini ya yang belajar ke Indonesia banyak sekali ya. Mereka rata-rata memilih dari mahasiswa ya ke Indonesia itu gitu ya. Nah, di Eropa juga sama, bahasa Indonesia itu digemari ya, seperti di Jerman ya. Di Jerman itu bahkan ada jurusannya juga itu ya. Bahkan di Jerman juga itu bahasa Indonesia itu diajarkan juga gitu di sana itu, di Hamburg University ya. Bahkan juga di sana ada cabang APP BIPA Jerman ya. Nah, di Jerman itu sudah ada APP BIPA di sana, ada persatuan pengajar BIPA di Jerman begitu. Berarti di sana bahasa Indonesia itu sudah digemari oleh warga negara Jerman begitu ya. Seperti Inggris juga sudah mulai ya, ada ya itu pembelajarnya ya. Tinggal bisa lihat di pengajar di laman Netbook ya, tinggal dibuka saja pengajar dari Inggris, itu banyak ya. Latar belakang pembelajar profesi, ya ini kalau di Indonesia ya, Nah, ini biasanya profesi yang ingin belajar bahasa Indonesia itu di dalam negeri itu biasanya karyawan. Ya. Karyawan itu di perusahaan ya, top manajemen ya. Misalnya dari supervisor ya. Ya ini mereka wajib menggunakan bahasa Indonesia gitu, karena warga negara asing kalau ingin bekerja di Indonesia dia harus wajib menguasai bahasa Indonesia, minimal dia
bahasa Indonesia untuk komunikasi atau BIPA A1 dan A2 ya. Dan juga untuk yang belajar bahasa Indonesia itu bisa manajer, presiden direkturnya, ini top manajemen ya, ini di perusahaan biasanya ya. Nah, ada juga diplomat ya, diplomat itu di duta besar. Nah, ini yang saya jelaskan di atas itu, diplomat duta besar ya. Ini semuanya wajib kalau dia ditugaskan di Indonesia, dia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi Indonesia kan banyak sekali ya, di Jakarta itu kan duta besar itu banyak sekali saya lihat itu pengajar-pengajar BIPA di situ gitu ya. Kenapa? Dia akan mengajarkan diplomat-diplomatnya dulu gitu sebelum dia langsung terjun ya ke Indonesia. Maksudnya dia sudah ada di Indonesia, tetapi dia diajarkan dulu bahasa Indonesia supaya dia bisa berkomunikasi nanti sesuai dengan tugasnya dari dubesnya itu masing-masing gitu, untuk ke Indonesia ya. Ada juga dosen ini biasanya para peneliti yang di dunia ya, yang ini meneliti di Indonesia misalnya. Ya, ataupun ini mengajar ya, banyak sekali kan dosen-dosen yang mengajar di perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia. Ini harus bisa bahasa Indonesia kan? Nah, ini peluang juga nih. Ya, nanti dari mana dia nanti dapat? Ya dari CV itu gitu ya. Kalau dia sudah di Indonesia ya, dia akan datang, nanti akan menghubungi Anda gitu kan? Ya, untuk belajar bahasa Indonesia gitu ya. Bisa mahasiswa, kalau mahasiswa biasanya mahasiswa dari luar negeri ya, yang ingin belajar di Indonesia. Nah, makanya sebelum datang, setelah dia ke Indonesia, biasanya ini karena 2 tahun ini kita tidak menerima mahasiswa dari luar negeri ya, karena pandemi. Biasanya sebelum dia disebar ke prodi-prodi itu, dia harus dibelajari dulu bahasa Indonesia begitu ya. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya gitu. Karena pengantar mata kuliah kan di Indonesia kan harus menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, makanya dia harus dibelajarkan bahasa Indonesia dulu di pusat-pusat bahasa biasanya ya. Ada juga guru, biasanya guru-guru ini dia guru yang akan mengajar di Indonesia begitu ya. Karena banyak sekali sekolah-sekolah internasional gitu ya. SILN ya, sekolah internasional luar negeri itu ada juga ya. Atau sekolah sekarang namanya itu kayak JIS ya, Jakarta International School. Nah, itu kan banyak sekali tuh guru-guru yang sebelum dia mengajar di JIS itu dia harus belajar bahasa Indonesia dulu gitu ya. Terus ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini biasanya ibu rumah tangga, diplomat ya, ataupun top manajemen ya di perusahaan-perusahaan ya. Dia ingin belajar bahasa Indonesia, kenapa? Supaya dia bisa berkomunikasi dengan supirnya, ya. Dia berkomunikasi dengan warga sekitar, atau dia ingin belanja di biar dia tahu. Biasanya dia pertama aja datang gitu, pasti wajib dia belajar bahasa Indonesia, karena tidak pasti ini akan mendapatkan peluang banyak ya kalau nanti Anda sudah profesional gitu ya. Terus juga pemandu wisata ya, ini pemandu wisata biasanya yang punya travel ya, punya travel ya. Banyak kan travel kan di Indonesia kan travel umroh ya, kan banyak sekali tuh. Nah, ini bos-bosnya ini biasanya nih yang ke Indonesia, karena di sana kan pasti kalau ketemu dengan warga negara Indonesia kan umroh kan rata-rata kan kurang paham bahasa Arab dan sebagainya. Ini jadi sana kalau Anda katanya ya, saya belum pernah ke Arab Saudi, tetapi kata teman-teman itu di sana itu kalau sudah ke sana itu travelnya itu walaupun dia orangnya orang Arab, tapi dia bisa bahasa Indonesia, mahir-mahir gitu ya. Ini ya pemandu wisata gitu, dia harus belajar bahasa Indonesia ya, minimal di Indonesia dulu gitu ya, atau di tempat di KBRI dan sebagainya, di sana ada kursus-kursus gitu ya. Nah, relawan biasanya, kalau relawan ini biasanya relawan-relawan yang ingin di Indonesia ya, karena dia dari Palang Merah dan sebagainya, dia pasti akan belajar bahasa Indonesia dulu di sini. Biasanya dia mengambil dari kursus dari lembaga-lembaga ya. Jadi dengan beberapa pembelajar ini peluang bagus nih buat sastra Inggris dan yang non kependidikan. Kenapa? Karena kalau sudah diterapkan bahasa Indonesia di bahasa internasional ya, ini kalau sudah digunakan ya pasti kan kekurangan apa? Kekurangan pengajar BIPA kalau sudah diterapkan ini begitu ya. Itu nah, dari yang tadi saya jelaskan tadi itu sekarang ada tantangan kalau ingin menjadi guru BIPA gitu. Apa tantangan yang akan dihadapi oleh seorang pengajar BIPA? Nah, ini
kesibukan kerja pembelajar. Jadi Anda harus bisa menyesuaikan waktu dengan si pembelajar. Misal, mohon maaf misalnya, mungkin dalam bahasa Inggris kali ya. Kalau saya buat dalam bahasa Inggris saja nih. Mohon maaf, saya tidak bisa jam sekian. Bisakah saya mengajar pukul sekian misalnya? Ini mungkin dia bicaranya bahasa Indonesia karena dia belum bisa bahasa Indonesia ya. Nah, ini jadi Anda harus mengikuti jam kerja si pembelajar warga negara asing. Ya, kenapa? Karena si pembelajar ini biasanya sudah bayar mahal. Jadi kita harus mau tidak mau harus mau nih kan. Ya. Mau tidak mau nih ya gitu ya. Nah, ini tantangannya, tantangan yang pertama. Yang kedua, motivasi belajar. Nah, biasanya begini, karena bahasa Indonesia itu bagi mereka itu adalah bahasa asing. Kalau kita mendengar bahasa Inggris itu bahasa asing. Ya, karena kita bahasanya bahasa Indonesia. Tapi kalau orang warga negara asing ya, yang notabene mereka itu bahasa sehari-harinya di negaranya itu bahasa Inggris, mereka ingin belajar bahasa Indonesia itu bahasa asing. Nah, ini motivasi kita belajarnya bagaimana nih supaya mereka bisa belajar dengan baik. Nah, ini kita motivasi terus, gitu kan? Karena kalau orang luar negeri biasanya ya, kalau dia sudah bayar mahal, kita kurang bagus, komplain biasanya. Nah, ini citra kita nanti, profesional kita, ya. Nah, itu ya. Terus gegar budaya. Nah, ini yang harus dimiliki tantangan oleh seorang pengajar MIPA, gegar budaya. Ya, jadi kita harus melihat juga budayanya begitu. Ya, budaya. Ya, minimal kita searching dulu lah apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Ya, karena ada juga ini kalau kita mengajar, ya kita mengajar kan tidak tahu berapakah umur Anda misalnya. Wah, apakah sudah punya pacar? Nah, itu sesuatu hal yang mungkin di suatu negara tertentu atau orang tertentu itu tidak boleh begitu. Ya. Begitu, itu juga Anda harus tahu gitu ya. Nah, itu nanti ada syarat-syarat khusus ya. Makanya seorang pengajar MIPA itu ada syarat-syarat khusus itu tadi gitu ya. Ya. Bakat belajar pembelajar. Nah, ini bakat. Ada juga pembelajar itu yang benar-benar antusias begitu. Ya. Saya pengen belajar, benar-benar ingin belajar. Jadi kita enak nanti. Tapi ada juga si pembelajar itu biasanya di perusahaan asing. Karena wajib bahasa Indonesia, mereka udah yang penting kamu belajar aja dulu. Yang penting sertifikat. Nah, ini yang motivasi kita bagaimana nih kan. Biasanya itu bakat belajarnya itu kurang gitu. Itu tantangannya gitu. Aduh. Kenapa malas belajarnya? Saya disuruh belajar bahasa Indonesia oleh bos saya. Ya saya ikuti saja kan gitu. Istilahnya begitu ya. Nah, ini tantangan kita nih kan gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya referensi materi ya. Jadi seorang pengajar BIPA itu harus selalu mengupdate referensi materinya begitu. Jangan lihat misalnya Anda mengambil materinya itu dari kurikulum Kemendikbud misalnya dari PPSDK. Ya. Karena Anda mengajarnya sekarang ya harus diterbarukan gitu, begitu. Ya. Jadi jangan sampai mengikuti yang lama, jadi harus sesuaikan dengan materi-materi yang terbaru yang terupdate. Ya, kalau dulu mungkin di buku itu dulu belum ada Gojek, kan sini kan ada Gojek, kalau sekarang kan begitu ya. Nanti terus diperbarui itu, ya. Itu. Nah, ragam pembelajar di kelas. Nah, kalau ragam pembelajar di kelas ini biasanya di perusahaan ya. Nah, ini tantangan juga nih, tantangannya apabila dalam satu kelas itu ada yang sudah mahir ya, sudah dia levelnya A1, A2 dicampur dengan A1 atau dia baru datang dari negaranya langsung dicampur di kelas. Nah, ini yang repot nih mengajarnya nih. Aduh, itu yang pernah saya alami dulu waktu saya menjadi guru BIPA ya tahun 2006 di perusahaan itu. Ya. Ketika itu luar biasa sekali gitu. Karena dulu itu belum terkenal sampai sekarang itu BIPA itu. Kalau dulu itu kamu lulus, kalau staff bisa mengajar bahasa Indonesia, udah ngajar. Wah, itu kadang repot itu. Nah, ini tantangan. Tapi sekarang mudah-mudahan ini sudah ada penyesuaian. Jadi Anda harus berani kalau nanti mendapatkan pembelajar misalnya mengajar di perusahaan ini, harus berani nih ragam pembelajar ini di kelas. Bilang ke bosnya, Pak, mohon maaf Pak, gitu ya. Kalau bisa jangan dicampur, yang sudah bisa baru datang, gitu. Biar enak mengajarnya. Karena yang kita ajarkan A1
ya. Kasihan yang A2 gitu. Dia sudah paham. Tapi kalau kita mengajar A2, kasihan yang A1, dia belum paham gitu. Itu yang repot, itu tantangan sekali gitu ya. Terus keterbatasan bahasa Inggris pembelajar. Nah, ini juga tantangan nih, ya. Anda kan dari sastra Inggris misalnya, mahir dalam bahasa Inggris. Tapi ada beberapa negara yang tidak mewajibkan bahasa Inggris nih. Ya, ini repot juga nih, seperti Jepang gitu kan, Korea itu kan. Ini bukan bahasa pengantar ini. Bahasa Inggris ini repot nih. Waduh, bagaimana caranya ini? Nah, ini nih ya. Jadi bagaimana cara-cara ini harus di apa namanya itu dipahami gitu. Ini tantangan luar biasa nih kan gitu. Yang notabene si warga negara asing itu dia tidak bisa menguasai bahasa Inggris. Wah, ini tantangan berat kan gitu ya. Nah, terus tantangan yang terberat lagi nih, mendapatkan pembelajar. Nah, ini mendapatkan pembelajar paling sulit nih. Tapi kalau Anda sudah buat bagus CV Anda, ya, sudah buat CV Anda sebagus mungkin, Anda mendapatkan pembelajar, ya itu. Anda mendapatkan pembelajar karena lihat dari CV dan sebagainya, ya. Nah, tapi usahakan si pembelajar ini sangat puas diajar oleh Anda begitu. Kenapa kalau dia puas, kalau misalnya udah mendapatkan pembelajar dia puas, nanti Anda akan dipromosikan oleh pembelajar ini untuk mengajar temannya, koleganya, keluarganya. Jadi nanti Anda yang mempromosikan bukan Anda sendiri nanti, si pembelajar yang kita ajar itu nanti. Gitu. Oh, waktu saya belajar di Indonesia, saya dapat gurunya baik. Siapa? Misalnya guru saya namanya Miss Audi, baik sekali, ya. Oh, dia profesional, asik, ya. Dia akan mempromosikan ke temannya, jadi temannya nanti akan menelpon begitu. Nah, jadi Anda sudah tidak lagi promosi. Kenapa? Karena yang mempromosikan itu adalah si pembelajar yang Anda ajar itu, gitu. Nah, setelah itu mempertahankan pembelajar. Nah, ini bagaimana mempertahankan pembelajar itu? Ya itu tadi kita dilihat kadang malas belajarnya itu bagaimana ya, kan ya. Kalau misalnya bisa mempertahankan ya sampai dia bisa mempromosikan Anda juga, ada juga yang diundang di negaranya untuk mengajar di sana begitu karena bagus, udah karena di sekolahnya itu dia yang tadinya dia mengajar itu, yang diajar itu adalah guru, ya pas guru tersebut pulang ke negaranya karena dia melihat itu bagus, ya akhirnya si guru tersebut diajak ke sana ke negaranya untuk menjadi guru bahasa Indonesia di sana gitu ya. Jadi promosi diri sendiri gitu. Kalau Anda sudah bagus ya, mengajarnya bagus ya dengan pendekatan bagus, dia tertarik. Wah, udah Anda nanti jadi traveling ya maksudnya ya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri itu gitu ya. Mungkin nggak bisa balik lagi tuh ke Indonesia gitu ya. Karena sudah tertarik dengan gaji besar di sana begitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada webinar pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berterima, ya nanti kita akan diskusikan. Silakan Miss Audi sebagai moderator untuk memandu acara. Terima kasih. Baik. Luar biasa Pak Agus, terima kasih sekali untuk paparan materi yang telah diberikan. Saya di Jakarta nih dapat vibrasi positif loh dari Pak Agus ya, khususnya terkait dengan DIPA. Jadi memang DIPA ini adalah sebuah profesi pengajar atau penggiat DIPA ya, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ini adalah sebuah profesi mungkin yang bisa saya katakan profesi kekinian begitu ya Pak ya. Karena sebetulnya profesi ini amat sangat terbuka untuk teman-teman dengan latar belakang pendidikan apapun, yang pasti memang harus S1 sebaiknya ya Pak ya. Betul. Dan satu lagi yang saya dapatkan adalah kebetulan hari ini 21 April ya, Hari Kartini ya, dalam salah satu bukunya yang saya baca, mudah-mudahan saya tidak salah, di dalam buku beliau Letter of Japanese Princess, beliau menyampaikan bahwa salah satu hal mengapa beliau berusaha untuk menguasai bahasa Belanda karena beliau beranggapan bahwa bahasa Belanda adalah salah satu pintu gerbang untuk melihat terang, menyambut dunia luas atau masuk ke dalam
dunia ilmu pengetahuan.